Halo semuanya, selamat datang di news minggu kedua untuk Mei 2021. Di sini kembali masih tidak ada AC ya di atas, jadi kita masih syuting di bawah seperti biasa. Untuk harusnya sih minggu depan udah ada ya. Lebaran udah selesai kan minggu depan kan? Nah, harusnya minggu depan udah ada. Oke, jadi seperti biasa coba untuk follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan hari ini tidak ada tips ya, karena otak saya lagi mapet ya, jadi saya tidak kepikiran tips apapun. Ada sih, maksud gue tipsnya simple, kayak cuman aduh tuh kalian bisa nge-shake iPhone kalian gitu, kayak gitu. Bisa nge-shake, jadi itu doang sih, jadi gue nggak akan ngasih tips. Kita langsung mulai dari berita pertama aja, cuma kali ini beritanya cukup banyak, tapi ada iPhone ya. Lo orang mancing gue ya, kemarin yang nonton news nggak ada, mentang-mentang gue nggak masukin iPhone, gue masukin AirTags. Kali ini gue kasih iPhone lagi, tapi kita mulai dulu yang pertama. Itu adalah Twitter Ads Tracking-nya. Jadi sama kayak minggu lalu, di mana Facebook dan Instagram itu menyatakan kalau kalian tidak menyalakan Ads Tracking untuk iOS 14.5, itu dia bisa memaksa untuk Facebook dan Instagram itu nggak bayar. Nah, Twitter tuh meminta hal yang sama untuk ads dan segala macamnya, cuman dia nggak seagresif tuh menyatakan kalau kalian nggak melakukan ini, maka nanti Twitter bayar. Karena Twitter baru aja mengeluarkan fitur yang kemarin tuh bisa ngetip sama super follow dan something. Jadi kalian tuh kalau suka sama Twitter seseorang gitu kan, kayak cewek-cewek cakep gitu, kalian bisa kasih tips sekarang. Jadi berarti nggak usah buka apa? OnlyFans. Sekarang OnlyFans perlu apa? Kartu kredit. Jadi gunakan Twitter. Oke, berita kedua itu datang dari YouTube yang kabar-kabarnya mempersiapkan 100 juta USD untuk konten creator untuk melawan TikTok. Jadi untuk YouTube Short sesuai namanya, di mana dia menyiapkan 100 juta USD, cuman dia nggak bilang kira-kira cara pembagian uangnya gimana. Cuman dia bakal start dari sekitaran tahun ini sampai one point di 2022, dan ini sebenarnya hal yang sama dilakukan sama Snapchat Spotlight, cuman baik-baik lagi cuman di US dan India. Cuma kalau YouTube kan harusnya bisa jauh lebih global, jadi bisa lebih ke coverage untuk di luar-luar negeri. Moving on, kita masuk ke smartphone. Yang pertama adalah Xiaomi, di mana Xiaomi ini terlihat menjalankan HarmonyOS 2.0. Jadi HarmonyOS adalah punya Huawei, based on AOSP atau Android Open Source Project, bisa jalan Google Service, dan ternyata ada salah satu orang yang upload ke YouTube yang memperlihatkan kalau Xiaomi dia itu menjalankan HarmonyOS, bahkan ada skin MIUI di sana, cuman dia nggak masuk ke login screen, cuman booting doang. Jadi kita nggak tahu apakah ini bisa sampai masuk ke booting, tapi setidaknya kita bisa lihat mungkin ini apa yang dikatakan oleh Huawei beberapa saat yang lalu. Dia bilang kalau kalian semua OEM Cina tuh bebas untuk pakai HarmonyOS. Jadi ini harusnya bisa terjadi di masa depan, karena gue rasa kecil kemungkinannya. Karena gini, Xiaomi itu baru aja diangkat blacklistnya dari Amerika ya. Jadi kemarin Amerika tuh di sekitaran November 2020 itu menyatakan kalau Xiaomi adalah Communist Chinese Military Company ya. Jadi dia di blacklist dan akhirnya dibawa ke pengadilan. Ternyata Xiaomi tidak sebersalah seperti Huawei yang terlihat seperti itu, dan dia mendapatkan hak untuk kembali bekerja sama, dan baru-baru ini untuk blacklist ya itu udah diangkat. Jadi Huawei tidak seindah Xiaomi ceritanya. Oke, lanjut. Masih ngomongin Xiaomi, ini adalah sebuah paten yang cukup menarik dari Xiaomi, di mana kamera utamanya bisa diputar. Kamera utama bisa diputar mungkin menjadi hal yang biasa kalau kalian lihat Zenfone 8 Flip, kalian melihat Samsung A80. Cuman ini kamera yang diputar adalah under display kamera. Cuma baik lagi, paten ini sepertinya belum final, bukan final. Semua paten pasti belum pasti rilis, jadi ya keep that in your mind aja. Tapi kalau ini terjadi, ini akan keren banget karena clean dan kameranya bakal bagus banget. Jadi kita nggak usah pusingin masalah kamera depan lagi. Oke, moving on, kita masuk ke Samsung. Yang pertama, di bulan Agustus, Samsung dikabarkan sudah berbicara dengan beberapa local retailer. Dan di situ kabar-kabarnya ada Galaxy S21 FE, ada Z Fold 3 dan Z Flip 3 yang akan segera rilis. Jadi ini harusnya sedikit lebih cepat. Biasanya harusnya di September tuh iPhone. Tapi hal menarik adalah ada sebuah Google Store yang baru dibuka di daerah Korea sana, dan apa yang membentuk huruf G dari Google tersebut itu tertulis dari beberapa nama smartphone kayak Z Fold 3, kayak S21 dan segala macam, dan brand-brand Android lainnya. Menariknya di situ ada tulisan Note 21 5G. Jadi gua hanya mencoba memberikan sekalian sedikit harapan. Tapi saya tahu itu tidak akan terjadi, jadi saya kayak harapan buat kalian yang suka sama Note series, karena Z Fold 3 udah pakai pen, ngapain nggak beli Note lagi gitu. Moving on, dari Samsung sendiri, ini ada Galaxy A22 yang baru terlihat dengan varian 4G dan 5G. Ini harusnya menjadi varian terbawah setelah apa yang gue review kemarin, Galaxy A32, tolong ditonton ya. Sepi sekali penontonnya.
kalian tidak kasihan sama saya. Kerjain tuh capek loh. Dan untuk Galaxy A22 ini, untuk 4G-nya sendiri dan 5G, perbedaannya itu terletak di layarnya. Jadi 6,4 inci, yang 5G itu LCD dan dia pakai Dimensity 700. Dan untuk yang 4G, itu dia pakai layar AMOLED dan dia pakai Helio G80. Untuk kamera sendiri dia bakal di 4852. Jadi pakai setup triple kamera dan satu LED flash. Harganya gue rasa nggak jauh-jauh dari 2 jutaan. Karena harusnya dia main di segmen di bawah A32. Jadi kita lihat aja nanti kira-kira performa gimana. Mungkin Samsung mau minjemin gue lagi. Gue sangat terbuka ya. Samsungnya sangat terbuka untuk dipinjamkan. Apalagi dipinjamkannya 1 tahun. Oke, moving on, kita ngomongin masih Samsung. Ini ada berita mengenai Exynos X AMD. Jadi salah satu hal yang cukup banyak ditunggukan, di mana ini namanya bakal Exynos 2200 atau 2200. Dan kabar-kabarnya ini bakal masuk ke laptop ya. Jadi kabarnya Samsung akan ngerilis sebuah laptop dengan Exynos 2200 based on Windows. Jadi harusnya menjadi lawan dari MacBook M1. Masih ngomongin Samsung, Samsung juga dikabarkan akan membuat gaming smartphone. Jadi ada sebuah paten terbaru dari Samsung tuh yang menuliskan, bentar, kemana beritanya? Nah, ini dia. Patennya itu menulis, unleash your fan power. Nah, biasanya kan kalau kita udah ngomongin fan, itu udah pasti berhubungan sama gaming smartphone. Jadi kita bisa melihat mungkin, dalam waktu dekat, Samsung melakukan gaming smartphone mereka dan namanya apa ya? Harusnya sih Galaxy Odyssey. Harusnya kan, karena kan monitor gaming Odyssey kan. Jadi Galaxy Odyssey dan dia harusnya Snapdragon 888 dan dia bakal pakai Exynos X AMD terbaru dan dia jauh lebih kencang dari Apple. Mungkin nggak ya? Mungkin sih kalau Exynos AMD. Moving on, kita masuk ke Google Pixel 6, berita paling besar di minggu ini. Keren banget. Jalan tol. Bukan jalan tol. Polisi tidur. Oke, ngomongin Google Pixel 6. Ini menarik banget karena Google bisa dibilang sangat agresif dengan desain kali ini. Kalau dulunya itu dia main di fingerprint scanner, terus kotak, kamera kotak. Sekarang dia main di sebuah polisi tidur di tengah-tengah dengan kamera bump yang sangat tebal. Kalau kalian taruh bisa jadi seluncuran anak-anak. Di mana dia punya 2 versi, Google Pixel 6 biasa dan Google Pixel 6 Pro. Satunya 2 kamera dan satunya 3 kamera. Belum ada spesifikasi sama sekali, cuman kenapa Google bisa seagresif ini? Salah satu spekulasinya adalah karena dia akan mempersiapkan Whitechapel atau GS101 atau Google Silicon 101. Jadi dia harus mengeluarkan silicon mereka sendiri, dan kalau dia cuma ngeluarin satu pixel yang desainnya sama dan tidak ada cuma ada silicon di dalamnya, gue rasa nggak akan banyak orang yang tertarik untuk ngebeli itu. Nggak ada yang langsung kayak menarik untuk dibeli. Tapi dengan dia berubah desainnya keseluruhan, dia pakai in-display fingerprint scanner, dia pakai punch hole di depan, ini membuat Pixel 6 nih benar-benar menarik. Apalagi kalau kita lihat dari warnanya, dia ngambil warna orange yang ada di Pixel yang sebelumnya, yang so orange atau so orange something namanya kan. Google suka dia, sama satu lagi itu Champion. Keren. Gue ngebahas ini padahal gue tahu Google tuh tidak bisa masuk ke Indonesia. Cuman kalau emang kalian suka, ini kalian worth to import sih, bukan worth to buy ya, worth to import from US namanya. Oke, kita moving on. Dari Oppo sendiri ada UWB atau Ultra Wideband. Dia ngeluarin aksesoris untuk Oppo Find X3 Pro salah satunya, dan dia ngeluarin kayak semacam smart tag kayak punya si Apple AirTags, di mana ini bisa ditempelkan pada barang-barang yang smart kayak Pok Inem, tau kan? Pok Inem, robot yang biasa bersihin lantai, kipas angin, TV, dan segala macamnya. Gunanya apa? Jadi ketika kalian megang smartphone-nya, kalian tinggal begini, dia nyala. Kalian tinggal dia nyala. Dan itu akan berguna banget karena dia jadi one touch button solution. Let's say kalian mau keluar rumah, kalian tuh nggak usah pakai asisten kalian untuk matikan semua lampu. Kalian tinggal pakai handphone kalian untuk klik 2 kali dan semua lampu tuh bisa dimatikan. Jadi so far so good. Kita masuk ke Apple. Yang pertama adalah Apple Music. Ini kabarnya bakal ada di 18 Mei 2021 untuk Android untuk versi Hi-Fi-nya. Jadi lossless version jauh lebih tinggi, apa bahasanya ya? Lupa lagi gue. Resolusi suaranya ya. FLAC itu resolusi. Iya, harusnya itulah. Ya, itulah itu. Dimana menariknya sebenarnya bukan itu. Yang menariknya adalah kabar-kabarnya. Untuk menemani perilisan si Apple Hi-Fi ini, akan ada AirPods 3 yang rilis bersamaan. Jadi, nggak excited juga sih sebenarnya gue. Maksud gue sih masih mending AirPods Pro pertama. Tapi mungkin buat kalian yang lebih prefer closer STEAM, but itu harusnya akan menarik karena nggak ada ANC. Kalau gue kan
Udah anaknya ANC banget, jadi nggak bisa. Nah, ngomong-ngomong TWS ya, gue mau ngeluarin ini nih. Vivo TWS 2 nih. Nih, saatnya tolong Vivo TWS 2. Ting. Terus kita keluarin Xiaomi FreeBuds Pro. Ting. Huawei FreeBuds 4. Ting. Terus sama Oppo Enco X. Ting. Nah, bentuknya sama semua. Asli. Mau cangkangnya, mau buds-nya. Gue nggak ngerti, kalau gue pegang nih barang 4 kalau nggak ada nama brandnya, gue rasa ini satu brand yang sama semua. Jadi, menurut kalian gimana untuk 4 ANC ini? Langsung aja berikan komentar kalian di bawah. Oke, terus ada AirTag. AirTag sebenarnya gue udah bahas kemarin banyak banget terkait mereka bisa menjadi alat untuk nge-spy musuh paling bagus untuk pengguna Android. Jadi lu kalau temen lu pakai Android nih, ada gebetan lu Android nih, lu taruh AirTag di sana. Lu tahu kemanapun dia pergi karena dia nggak akan dapat notifikasi. Cuma baik-baik lagi, mungkin nggak banyak yang nonton news kemarin, jadi kurang tahu. Jadi silahkan diklik news kemarin. Tapi untuk AirTag sendiri ini udah bisa di-jailbreak oleh seorang security research namanya si Stack Mashing. Ya, dia pakai code name Stack Mashing kayaknya. Dan ini yang dia lakukan adalah kalau Apple kalian tuh hilang, AirTag kalian hilang, itu kalian bisa handphone NFC itu bisa nge-scan dan itu bakal masuk ke website Apple yang lost mode itu, yang phone.apple.com, di mana itu kalian bisa ngasih tahu ke pemilik aslinya kalau itu barang ada di kalian. Nah, yang dia lakukan adalah dia bypass itu dan website itu bisa diganti. Jadi ketika lost mode, kalian scan pakai handphone kalian nih, NFC nih, cepleng, masuk ke website, malware, masuk handphone kalian, data hilang semuanya, ke expose. Bahaya sekali. Jadi ini tuh seakan-akan apa yang dibangun oleh Apple sebuah core system di mana kalian tuh bisa ngebantu orang lain ketika menemukan AirTag untuk kalian scan dan kalian bantu barangnya di sini nih. Nggak berani lagi gue nemu AirTag sih, nggak bakal nempel handphone gue di sana karena bahaya. Jadi semoga Apple nyari cara untuk ngefix ini atau minimal nggak harus ke website atau mungkin ada cara lain, terserah Apple yang punya Anda kan. Saya kan bukan tukang cari solusi, saya cuma membawakan berita. MacBook Air, another exclusive news. Flat, warnanya banyak kayak iMac, rubber fit-nya sekarang jadi panjang, keyboardnya itu sekarang pakai keyboard yang kurang lebih sama iMac kemarin, ada Touch ID-nya. Santai aja kalau ngetik, kan masuk bang. Dan selain itu juga untuk MacBook Air ini, kenapa bisa bilang MacBook Air? Kita bisa lihat lah dari ketipisannya, ini bukan MacBook Pro, dari portnya cuma USB Type-C ada 2 kiri kanan. It looks good, man. Buat gue itu keren banget, cuma kita belum tahu speknya apa. Ini baru leak awal doang. Ini dapat dari John Prosser seperti biasa, dia nge-render dan kita udah bisa ngelihat warnanya, desainnya. Jadi, silahkan tulis komentar di bawah aja menurut kalian gimana untuk MacBook Air ini. Dan kita akan tutup dengan iPhone 13. Yang pertama, notch-nya itu makin kecil karena dia 40-50% untuk Face ID sensor ya. Itu lebih kecil, jadi dia bisa mengecil, belum hilang karena dia belum bisa under display untuk sensor itu. Dan untuk ketebalannya iPhone 13 Pro itu bertambah lebih tebal 0,17 mm. Terus kamera 13 Pro itu jadi 3,65 mm dibanding 1,5 di 12 Pro. Jadi kita harusnya melihat ada tilt shift di sana untuk di kameranya iPhone 13 Pro. Dan ada kemungkinan kalau volume buttonnya itu bisa berpindah ke bawah karena kotakan kamera itu juga makin gede. Jadi dengan kotakan kameranya berbeda juga size-nya, ada kemungkinan semua aksesoris iPhone 12 kalian tuh tidak bisa digunakan lagi di iPhone 13. Orang nggak ngerti ya kalau dibilang ya. Itu udah paling pelan. Itu kenceng banget coba. Maksudnya? Iya, lu ntar tanya mereka ya. Pasti kalau kenceng, setiap ada satu orang bilang kenceng, gue akan rekam video gue ngejambak Joshua. Wih, banyak banget. Hah? Apaan? Oke, komen. Berita paling menarik ya? Gue pengen pilih Pixel 6 cuman nggak masuk Indonesia, sumpah. Itu bagus banget, gue nggak peduli kamera bumpnya setebel itu looks good, itu looks menarik aja buat punya gitu. Cuman terima kasih Google, coba consider Indonesia Google. Oke, The Ardiansyah, kenapa nggak bikin top list Apple Arcade Games? Saya tidak subscribe Apple Arcade Games. Mending kita main Warif, add gue di one W-nya gede, #TLM. Cupu nggak usah diajak. Kedua, selalu semangat kalau dengar berita upgrade, terutama Samsung selalu punya banyak inovasi dari mereka, jadi nggak sabar under display kamera dan rollable screen versi Samsung di masa depan. Tahun ini mau ambil S8 Plus dulu. Kok nggak S21? Gue nggak salah baca kan? Ya, S8 Plus masih bagus kok di 2021. Nanti gue lagi kepikiran sih beberapa konten yang sama untuk mereview beberapa handphone yang 3 tahun ke belakang.
Gede Gandhi. Bang, akankah iPhone 13 nanti menggunakan desain baru, tampilan baru, semuanya fresh baru, soalnya kan 3 generasi dari iPhone Gue rasa iPhone nggak akan ganti desain sampai mereka bisa menemukan cara memasukkan Face ID ke under display kamera. Sama itu pasti bakal tetap ada notch. Mau sampai kapanpun bakal tetap ada notch, karena sensornya emang segede ini. Oke, guys, that's it. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys.